Danilo diragukan tampil untuk Juventus di laga melawan Hellas Verona. Menurut laporan yang muncul pada Sabtu kemarin, bek berusia 33 tahun tersebut tidak mengikuti sesi latihan di kamp Continas sehari ini. Mantan pemain Manchester City itu dilaporkan mengalami memar pada tumit kaki kirinya, sehingga absen dari latihan bersama skuad Thiago Motta. Danilo dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di J-Medical pada hari ini untuk menentukan apakah ia bisa bergabung dalam perjalanan ke Verona untuk laga Juventus berikutnya. Sebagai informasi tambahan, Juventus akan bertandang ke Stadio Marcantonio Bentegodi untuk menghadapi Hellas Verona dalam lanjutan laga Serie A pada Selasa mendatang. Namun, absennya bek timnas Brasil ini diperkirakan tidak akan menjadi masalah besar, mengingat ia juga tidak tampil pada pertandingan pembuka Serie A yang dimainkan Juventus. Sinyonya tua berhasil menang telak 3-0 atas tim promosi Como, dengan Federico Gatti dan Gleison Bremer berduet di posisi bek tengah. Motta menggunakan formasi 4 bek, sehingga hanya 2 bek tengah yang dimainkan. Andrea Cambiaso, yang menggantikan Danilo, berhasil mencetak gol terakhir dalam pertandingan itu, yang diselesaikan dengan apik pada masa injury time babak kedua. 2 gol lainnya dicetak oleh Samuel Mbangula dan Timothy Weah. Juventus bersiap meminjamkan Fabio Miretti ke Genoa. Sinyonya tua telah aktif di bursa transfer musim panas ini dengan merekrut 2 gelandang, yaitu Douglas Luiz dan Khéphren Thuram. Thiago Motta masih mengharapkan kedatangan Teun Koopmeiners dari Atalanta, ditambah Juventus yang telah memperpanjang kontrak Weston McKennie hingga 2026, yang menunjukkan bahwa ia akan tetap di klub. Hal ini dapat membuat kesempatan bermain Fabio Miretti berkurang musim ini, sehingga Juventus merencanakan peminjamannya ke Genoa. Kedua klub dilaporkan telah mencapai kesepakatan pada Jumat kemarin, namun pemain berusia 21 tahun tersebut tidak akan tersedia saat tim Alberto Gilardino menghadapi AC Monza. Juventus baru saja memperpanjang kontrak lulusan akademi mereka hingga 2028, menunjukkan bahwa Miretti dianggap sebagai aset penting untuk masa depan. Peminjamannya ke Genoa dikabarkan hanya berstatus pinjaman murni tanpa opsi pembelian permanen. Tujuan dari peminjaman ini adalah untuk memberinya waktu bermain reguler, dengan harapan ia bisa kembali dan menjadi starter di tim utama. Musim lalu, gelandang timnas Italia ini mencatatkan 28 penampilan di semua kompetisi dengan mencetak 2 gol dan 2 assist. Ia membuat debut bersama timnas senior Italia pada November 2022, namun belum kembali lagi ke tim senior hingga Piala Eropa 2024. Juventus akhirnya capai kesepakatan dengan Fiorentina terkait Nico Gonzalez. Bianconeri dikabarkan setuju membayar total sebesar 38 juta euro untuk transfer ini, terdiri dari biaya transfer sebesar 32 juta euro dan tambahan 6 juta euro sebagai bonus, seperti dilansir dari Football Italia. Namun, menurut laporan dari Sky Sport Italia, total nilai transfer ini bisa mencapai hingga 39 juta euro. Angka ini hampir mendekati permintaan awal Fiorentina yang menginginkan 40 juta euro untuk pemain tersebut. Nico Gonzalez telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Juventus pada awal bulan ini dan dilaporkan siap menandatangani kontrak dengan gaji sebesar 3,5 juta euro. Gonzalez bergabung dengan Fiorentina pada musim panas 2021 dari Stuttgart dan telah mencetak 38 gol dalam 125 penampilannya bersama tim asal Tuscany tersebut. Setelah menyelesaikan transfer ini, Juventus diperkirakan masih akan terus berburu pemain, dengan Teun Koopmeiners dari Atalanta yang masih menunggu untuk direkrut. Sementara itu, Thiago Motta sedang mempersiapkan timnya untuk menghadapi Hellas Verona di Stadio Marcantonio Bentegodi pada Selasa. Juventus akan segera mendatangkan Francisco Conceição dari Porto. Meskipun telah berhasil merekrut 5 pemain dan mengawali Serie A 2024 hingga 2025 dengan sangat meyakinkan, Juventus masih belum puas dengan komposisi skuad mereka. Klub ini terus berupaya memperkuat tim, termasuk dengan mendekati Francisco Conceição. Bianconeri tertarik dengan penampilan winger berusia 21 tahun tersebut saat membela Portugal di Euro 2024, di mana ia berhasil mencetak 1 gol yang berperan penting bagi timnas Portugal.
Francisco Conceição tidak hanya menarik perhatian Juventus karena performanya di lapangan, tetapi juga karena latar belakangnya sebagai putra dari Sergio Conceição, mantan pemain yang memiliki karir gemilang di Serie A bersama klub-klub besar seperti Lazio, Parma, dan Inter Milan. Mengikuti jejak sang ayah, Francisco kini bersiap untuk menunjukkan potensinya di salah satu liga paling kompetitif di dunia. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Juventus tidak akan merekrut Francisco Conceição secara permanen. Sebaliknya, mereka akan meminjamnya dari Porto selama 1 musim tanpa opsi pembelian permanen. Dalam kesepakatan ini, Porto kabarnya akan menerima biaya peminjaman sebesar 7 juta euro, ditambah 3 juta euro sebagai bonus jika Juventus berhasil lolos ke Liga Champions musim depan. Langkah ini menunjukkan bahwa Juventus tidak hanya fokus pada performa jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan potensi pengembangan pemain muda dalam skuad mereka. Selain itu, kedatangan Conceição juga diharapkan dapat menambah kedalaman di sektor sayap, memberikan lebih banyak opsi bagi pelatih Thiago Motta. Francisco Conceição dilaporkan akan terbang ke Turin hari ini untuk menjalani tes medis sebelum resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Juventus. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan dampak positif, baik dalam kompetisi domestik maupun di level Eropa, sekaligus menjadi bagian dari strategi Juventus untuk membangun kembali dominasi mereka di Serie A dan melangkah lebih jauh di Liga Champions. Juventus diharapkan menyelesaikan transfer Teun Koopmeiners pekan depan. Si Nyonya tua telah berupaya keras untuk mendapatkan tanda tangan gelandang timnas Belanda tersebut sepanjang bursa transfer musim panas ini. Koopmeiners bahkan dikabarkan mogok latihan demi memaksa Atalanta untuk melepaskannya ke Juventus. Pemain berusia 26 tahun itu memang ingin pindah ke Turin, namun Atalanta belum memberikan izin resmi untuk transfer ini. La Gazzetta dello Sport dan Tuttosport melaporkan bahwa Teun Koopmeiners tidak akan bergabung dengan Juventus hingga akhir pekan ini. Proses transfernya diperkirakan baru akan rampung setelah skuad asuhan Thiago Motta bertanding melawan Hellas Verona di Stadio Marcantonio Bentegodi. Juventus perlu menyelesaikan transfer ini dengan cepat karena bursa transfer di Italia akan ditutup pada 30 Agustus 2024. Atalanta meminta harga 60 juta euro untuk Koopmeiners, dan menurut Tuttosport, Juventus hampir memenuhi permintaan tersebut dengan tawaran 50 juta euro ditambah bonus sekitar 6 hingga 7 juta euro. Gazzetta juga mengonfirmasi bahwa Juventus tidak memiliki rencana cadangan jika gagal merekrut Koopmeiners. Artinya, mereka tidak akan merekrut gelandang serang lain jika transfer ini tidak berhasil. Namun, Juventus akan segera mendatangkan 2 penyerang sayap, yakni Nico Gonzalez dari Fiorentina dan Francisco Conceição dari FC Porto, pada musim panas ini.